video kali ini saya akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Muatan yang ada pada pembelajaran 3 ini adalah muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Yang akan saya bahas pertama itu adalah IPA adik-adik, yaitu sifat-sifat magnet. Di arena pameran negara-negara ASEAN itu ada usaha kecil yang menjual cenderamata. Cenderamata tersebut terbuat dari bahan magnet. Coba kalian perhatikan benda-benda tersebut yang terbuat dari bahan magnet. Pernahkah kalian melihat atau bahkan kalian punya cenderamata yang terbuat dari magnet? Ya, cenderamata tersebut biasanya kita tempelkan pada benda-benda logam yang ada di rumah kita. Contohnya adalah lemari es. Seperti halnya benda-benda yang lain, magnet itu juga punya sifat-sifat. Yang pertama yaitu magnet bisa menarik benda tertentu. Perhatikan gambar di samping ini. Ya, itu adalah magnet yang menarik paku. Yang perlu kita ketahui bersama adik-adik, magnet itu bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Tidak semua benda itu bisa ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu adalah plastik, kemudian kayu, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik magnet itu adalah namanya benda magnetis. Sifat yang kedua yaitu magnet punya dua kutub. Ternyata sama halnya dengan bumi. Magnet itu punya dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub itu biasa dinamakan kutub utara dengan kutub selatan. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Itu adalah ada tulisan N. N itu adalah north yang berarti adalah utara. Kemudian untuk bagian yang S itu adalah south yang artinya adalah selatan. Kutub magnet itu biasanya terletak pada ujung-ujung dari magnet tersebut. Kalau pada gambar ini adalah magnet U, jadi terletak di bagian ujung. Ada tulisan N sama S-nya, itu berarti kutubnya magnet. Sifat yang ketiga yaitu kutub yang berbeda dia akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang senama itu dia akan tolak-menolak. Seperti halnya tadi adik-adik, kita kan sudah membahas ada kutubnya magnet. Apabila ada dua kutub, kutub utara sama kutub utara kita dekatkan, dia otomatis akan tolak-menolak. Begitu juga kutub selatan dengan selatan, dia juga akan tolak-menolak. Tapi apabila utara dengan selatan, dia akan tarik-menarik. Jadi intinya harus berlawanan adik-adik. Jadi kutub utara itu harus dengan kutub selatan. Dia otomatis akan tarik-menarik. Sifat yang keempat itu adalah gaya magnet dapat menembus penghalang. Jika kamu arahkan kedua magnet, mereka akan saling menarik walaupun diberi penghalang di antara keduanya. Kekuatan ini akan berkurang kalau penghalangnya itu semakin tebal. Karena gaya magnet itu bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, ternyata ada kekuatan magnet juga yang mempengaruhi. Semakin besar kekuatan magnet, maka semakin kuat pula dia akan menarik walaupun dia terhalang penghalang yang tebal. Kemudian yang terakhir itu adalah sifat kemagnetan itu dapat melemah adik-adik atau bahkan hilang karena hal tertentu. Cara menghilangkan kemagnetan itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara dipukul atau dijatuhkan. Dengan dijatuhkan itu akan menyebabkan magnet kehilangan kemagnetannya sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua caranya yaitu dengan memanaskan magnet. Karena apa? Pemanasan magnet itu menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibatnya magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah, sehingga sifat kemagnetannya akan berkurang bahkan hilang. Cara yang ketiga atau yang terakhir, aliri arus listrik bolak-balik atau AC. Perubahan arus listrik itu mempengaruhi letak dan arah magnet elementer.
Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, sifat kemagnetannya dia akan juga hilang. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN itu dibuka kesempatan untuk bergabung menjadi klub sahabat pena antarnegara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Berikut adalah format dari formulirnya. Tapi sebelum kita mengisi, harus membaca petunjuk pengisian formulir agar tidak terjadi kesalahan pengisian adik-adik. Yang pertama itu adalah istilah formulir menggunakan nama lengkap. Kemudian yang kedua, istilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, tulis alamat lengkap dengan mencantumkan kode posnya. Yang keempat itu adalah tulis alamat sekolah secara lengkap. Yang kelima adalah tulis tujuan mengikuti klub. Kalian ikut klub itu tujuannya untuk apa? Yang keenam itu adalah yang terakhir, tanda tangan disertai dengan nama lengkapnya. Itulah adik-adik mengenai pembelajaran 3, tema 5, subtema 1. Semoga bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Sampai jumpa di video aku berikutnya.